Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli, senang sekali bisa menyapa Anda dalam Serasa 100 tahun Tasyakur Muslim Ahmadiyah Indonesia. Inilah program berita mingguan yang akan menghadirkan berbagai rangkaian kabar yang penuh makna dan inspirasi dari berbagai daerah di tanah air kita tercinta. Oke, sekarang kita mulai dengan berita yang pertama. Di Jakarta, ribuan Gus Durian muda berkumpul dengan penuh semangat. Mereka saling belajar dan memperkuat advokasi tentang pluralisme, hak asasi manusia, serta keadilan sosial. Nah, dalam forum ini, Sekretaris Pers Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yaitu Yendra Budiana, turut hadir dan berbagi pandangan. Mereka cerita tentang peta di 30 Agustus, Asrama Haji Pondok Gede. Ribuan Gus Durian mengikuti kelas pengorganisasian advokasi. Isu yang dibahas antara lain kebebasan beragama, krisis ekologi, dan demokrasi. Yendra Budiana menekankan pentingnya peran media dalam memperkuat suara komunitas yang terpinggirkan. Dalam konteks media, pendekatan yang paling penting adalah sebetulnya media bagaimana membangun framing sesuai dengan fakta dan data. Nah, karena itu adalah tantangannya bagaimana kita sedekat mungkin dekat dengan jurnalis untuk menyajikan fakta, bukan untuk bertransaksi. Kedekatan dan ruang perjumpaan dengan media akan menjadikan sebuah pemberitaan yang produktif, yang berbasis pada data, yang kemudian akan mampu mempengaruhi publik, mempengaruhi tokoh, mempengaruhi pejabat, mempengaruhi aparat, menyajikan sebuah konten yang sehat yang dapat menginspirasi semua pihak. Pendekatan yang lainnya adalah berusaha untuk tidak provokatif, berusaha untuk tidak membangun kebencian satu dengan yang lain, dan mengajak semua pihak dengan disentuh hatinya. Dari Forum Anak Muda, kita lanjut beralih ke pertemuan dengan jurnalis di Jakarta. Amir Nasional Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, Bapak Zaki Firdaus Syahid, ini berkunjung ke kantor AJI Indonesia di Jakarta. Nah, dalam kesempatan ini beliau menegaskan bahwa media adalah mitra yang sangat strategis, bukan sekedar penyampai pesan atau penyampai informasi aja, tapi mitra dalam membantu membangun ruang publik yang damai dan penuh toleransi. 18 September, kantor AJI Indonesia, Jakarta. Pertemuan memperkenalkan kepengurusan baru JAI periode 2025-2028. Amir Nasional berharap kerjasama media bukan hanya publikasi, tetapi juga melawan disinformasi. Sekjen AJI, Bayu Wardana, menekankan pentingnya perspektif hak asasi manusia dalam setiap liputan. Masih soal media, Amir Nasional juga menyambangi redaksi tirto.id. Amir Nasional hadir di redaksi tirto.id dan disambut oleh pemimpin redaksi. Pertemuan ini menegaskan tentang semangat bersama, menjaga kejernihan informasi, melawan disinformasi, dan menumbuhkan narasi positif di tengah-tengah bangsa. 22 September, kantor tirto.id, Jakarta. Amir Nasional didampingi oleh Yendra Budiana. Redaksi tirto.id menegaskan pentingnya berita yang jernih dan berimbang. Jemaat Ahmadiyah menyatakan dukungan untuk narasi positif dari akar rumput. Dari Jakarta, kita menuju ke Makassar dalam Festival Media 2025. Jemaat Muslim Ahmadiyah ikut memeriahkan Festival Media dengan pameran Al-Quran multibahasa. Nah, kehadiran stand ini disambut dengan sangat antusias dan menghadirkan suasana yang penuh keakraban dan rasa ingin tahu dari para pengunjung. 12-14 September, Benteng Rotterdam, Makassar. Pengunjung melihat mushaf Al-Quran dalam berbagai bahasa, termasuk aksara Sunda dan Jawi. Pameran membuka ruang dialog, meluruskan stigma, dan menunjukkan kontribusi Ahmadiyah bagi Islam yang damai. Selanjutnya, kabar lintas agama di Jakarta. Dalam peluncuran buku Refleksi Deklarasi Istiqlal, Amir Nasional hadir berdampingan dengan tokoh-tokoh lintas agama. Kehadiran mereka mencerminkan semangat kebersamaan untuk menjawab tantangan bangsa.
10 September, kantor KWI Jakarta. Menteri Agama dan tokoh lintas iman hadir bersama. Deklarasi Istiqlal menyoroti krisis global, yakni dehumanisasi dan krisis iklim. Amir Nasional menegaskan peran umat beragama untuk menghadirkan solusi. Masih soal kontribusi, Humanity First meresmikan klinik baru di Gunung Kidul. Humanity First Indonesia meresmikan klinik rahmat di Gunung Kidul, sebuah wujud nyata 2 dekade pengabdian untuk kemanusiaan yang terus hadir mendampingi masyarakat tanpa memandang latar belakang. 30 Agustus, Gunung Kidul. Amir Nasional hadir sebagai Chairman Humanity First Indonesia. Klinik Rahmat diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan yang inklusif, dengan pesan utama melayani tanpa diskriminasi untuk semua kalangan. Saya mengucapkan apresiasi kepada Humanity First Indonesia atas keberhasilan ini, dan tentunya pendirian dan peresmian klinik rahmat ini tidak lepas juga dari instruksi dari Hazrat Khalifatul Masih kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia agar mendirikan klinik-klinik dan juga tentunya rumah sakit. Nah, jadi rencananya dengan adanya klinik ini, mudah-mudahan ini akan menjadi kontribusi positif yang nyata Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan juga Humanity First Indonesia terhadap bangsa, khususnya masyarakat yang tinggal di Gunung Kidul dan sekitarnya. Berikutnya, antusiasme warga dalam aksi Walk, Run, and Bike. Dengan semangat yang menyala, anggota Muslim Ahmadiyah dari berbagai kota di seluruh Indonesia ini semangat banget ngikutin Walk, Run, and Bike. Sebuah perayaan kebersamaan yang menyatukan langkah, kayuhan, sekaligus tapak tilas para mubalik awalin di kota tersebut dalam rasa syukur menyambut 100 tahun Muslim Ahmadiyah di Indonesia. Peserta berlari, berjalan, dan bersepeda. Mulai dari anak-anak hingga orang tua, semuanya bergembira. Aksi ini menjadi simbol rasa syukur menyambut 100 tahun Jemaat Muslim Ahmadiyah di Indonesia. Tasakur 100 tahun Muslim Ahmadiyah Indonesia. Dari olahraga, kita bergeser ke forum advokasi di Minahasa. Partisipasi Jemaat Muslim Ahmadiyah Sulut Go di Konferensi Refleksi Advokasi KBB ini menambah semangat kebersamaan. Forum ini kian memperkuat sinergi dan solidaritas lintas iman. 1-4 September, Tomohon, Minahasa. Sekitar 100 peserta hadir dari berbagai latar belakang. Jemaat Ahmadiyah juga membuka stand pameran Al-Quran multibahasa. Acara ini menjadi bagian menyambut 100 tahun Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Selanjutnya, kolaborasi lintas iman di Makassar ini membahas tentang kesehatan mental. Peace Center di Makassar menjadi tuan rumah seminar inklusif lintas iman. Nah, kali ini topik yang diangkat ini cukup dekat dengan kehidupan kita, yaitu hubungan antara kesehatan mental dan juga kesehatan lambung. 21 September, Masjid An-Nusrat, Makassar. Dokter spesialis dan tokoh lintas iman berbagi wawasan. Pesan utamanya yaitu emosi ini berpengaruh pada kesehatan tubuh. Nah, acara ini menjadi bagian rangkaian 100 tahun Ahmadiyah. Berikutnya, kegiatan bakti sosial dari Lajnah Imaillah Indonesia. Dengan semangat kepedulian, Lajnah Imaillah menggelar bakti sosial di Bogor. Warga bisa mendapatkan sembako murah, layanan kesehatan gratis, hingga mengikuti workshop UMKM. Dan semuanya dihadirkan untuk berbagi manfaat dan juga tentunya memberdayakan masyarakat. 30-31 Agustus, Gedung Baitul Afiat, Bogor. Ketua Pengurus Pusat Lajnah Imaillah, Profesor Siti Aisyah Bakri, menjelaskan kegiatan ini untuk membantu masyarakat dan mendukung UMKM. Baksos ini juga menyambut peringatan 100 tahun Ahmadiyah di Indonesia. Sebagai penutup, kita simak aksi anak muda lintas iman dalam Youth Peace Festival.
Di Jakarta, ratusan pemuda dari berbagai iman dan latar belakang ini ketemuan dalam Youth Peace Festival. Nah, ajang ini menjadi wadah untuk memperingati Hari Perdamaian Internasional sekaligus juga menunjukkan kekuatan persaudaraan lintas komunitas. 21 September, Jakarta. Anak muda berkolaborasi lewat mural perdamaian, workshop, dan diskusi inspiratif. Aktivis muda Ahmadiyah, Rodiah Mardiah, ini menekankan pentingnya kasih sayang. Nah, di festival ini menunjukkan peran generasi muda sebagai agen dari perdamaian. Secara community, Ruang Rasa ini sebenarnya adalah sayap organisasi dari komunitas Muslim Ahmadiyah Indonesia. Teman-teman ada yang tahu Ahmadiyah nggak sih? Tahu. Boleh angkat tangan dong yang nggak tahu. Oh, masih ada yang belum tahu ya. Pemirsa, itulah kabar inspiratif dari Serasa pekan ini. Kita percaya Islam cinta damai ini bukan hanya sekedar pesan, tetapi juga perbuatan nyata yang Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia ini ingin selalu hadirkan untuk bangsa. Saya Fadli, terima kasih bersama kami. Sampai jumpa pekan depan dengan kisah damai yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.